Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Mujab, Sarjana Pendidikan Islam. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 2 Wonosobo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 1 di LPTK Win Salatiga. Hari ini, hari Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMK Negeri 2 Wonosobo. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 DPIB 1 dengan materi tata cara pelaksanaan khutbah Jumat. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana anak-anakku? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, anak-anakku, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Semuanya siap, gerak. Doa, mulai. Doa, selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini. Setelah berdoa, silakan untuk bisa memimpin. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Indra untuk bisa ke depan. Yuk. Indonesia. Untuk bisa duduk kembali. Ya, anak-anakku, Bapak persepsi dulu ya. Ahmad Iqbal, ya. Arfat, ya. Indra, Muhammad Irsad, Restu, Sandi, ya, Wildan, ya. Sekian anakku.
untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, sebelumnya silakan untuk bisa cek kerapian terlebih dahulu. Silakan untuk bisa berdiri. Yang belum rapi tolong dirapikan. Ya, oke, sudah, silakan duduk. Oh ya, anak-anakku, silakan untuk bisa mengecek kebersihan sekeliling kalian. Apakah sudah bersih apa belum? Oke, oke, anak-anakku, kamu kenapa tidak pakai seragam? Lupa hari. Ya. Kamu kenapa, Mas? Dicuci, Pak. Oh, dicuci. Kamu? Cuci. Kamu kenapa, Mas? Lupa hari. Kamu? Oke. Anak-anakku, usahakan ketika kalian mulai dari berangkat sekolah, ya, mulai dari menjadwal pembelajaran, kemudian seragam, itu diperhatikan. Karena apa? Karena mulai dari kedisiplinan kalian belajar, menjadwal pelajaran, kemudian seragam, ini awal sebuah kedisiplinan yang kalian tanamkan dalam diri kalian masing-masing. Maka dari itu, ya, tolong diperhatikan dalam hal kedisiplinan kehidupan kalian masing-masing. Siap ya? Ya. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menanyakan materi di pertemuan minggu yang kemarin. Apakah masih ingat? Ada yang ingat? Siap, masih. Siap, izin menjawab. Materi minggu lalu adalah tentang memahami tata cara khotbah. Oh ya, terima kasih untuk Mas Indra. Oke. Pada pagi hari ini, materi yang kita bahas pagi hari ini adalah khotbah merupakan sarana, ya, untuk menyampaikan ajaran Islam, mengingatkan kita akan tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Allah, serta memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Jadi, khotbah ini merupakan sarana kita untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Maka dari itu di dalam ajaran Islam ini, dalam agama Islam ini, khotbah itu ada berbagai macam, ya. Yang setiap kita laksanakan setiap satu minggu sekali adalah khotbah Jumat. Ya. Anak-anakku, sebelum kita mulai, alangkah baiknya, alangkah indahnya kita bertadarus dulu, ya. Silahkan untuk kita bertadarus bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa Ya, cukup. Mudah-mudahan kita menjadi golongan manusia yang selalu cinta dengan Al-Quran. Amin. Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup bagi kita semua umat Islam. Ya, oke. Anak-anakku, di pagi hari ini kita nanti akan mempelajari tentang aspek fikih, yang dimana kita nanti akan belajar tentang tata cara dalam menyajikan khotbah Jumat, maupun kalian nanti akan menganalisis pelaksanaan Jumat. Kemudian kalian diharapkan nanti bisa mensimulasikan, mempraktekkan tata cara khotbah pada keseharian kalian, atau khususnya di hari Jumat. Paham ya anak-anakku ya? Ya. Oke. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah diharapkan nanti peserta didik mampu menganalisis pelaksanaan khotbah Jumat. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan tata cara khotbah Jumat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mensimulasikan
menebarkan Islam rahmatan lil alamin melalui khutbah Jumat. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada kesempatan yang berbahagia ini, ya. Oke. Adapun untuk tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan yang bahagia ini adalah yang pertama, kalian nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, ya, yang isinya satu kelompok ini ada 5 atau sampai 6, ya. Kemudian nanti kalian mempunyai tugas, ya, mencari informasi tentang materi terkait, ya. Kemudian kalian nanti mempresentasikan di depan masing-masing kelompok bisa mewakili, ya. Kemudian yang keempat, untuk menunjukkan pemahaman kalian terkait dengan materi pada pagi hari ini adalah kalian nanti untuk mencocokkan, ya, mencocokkan kartu, ya, untuk menguji pemahaman kalian, ya. Yang kelima adalah refleksi, gitu ya. Ini tahapan-tahapan yang akan kita lalui dalam pembelajaran pagi hari ini, ya. Sebelum kita lanjut, ya, ada pertanyaan yang mungkin kalian nanti bisa dijawab untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian terkait dengan materi yang akan kita laksanakan, yang akan kita pelajari bersama. Apa arti dan tujuan dari khutbah dalam konteks agama atau keagamaan? Kemudian bagaimana khutbah dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan spiritualitas seseorang? Ada yang tahu? Ada yang tahu, ya? Terus yang ketiga, apa peran dan tanggung jawab seseorang pembicara khutbah dalam menyampaikan pesan-pesan agama? Kalau menurut kalian arti khutbah itu apa? Berbicara di depan umum terkait dengan keagamaan. Oke, memberi nasihat, ya, kepada seorang jamaah, ya. Oke. Yang keempat, bagaimana khutbah dapat memotivasi seorang untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Nah, ini ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu, ya? Oke. Nah, silahkan kalian amati, ya. Kalian amati gambar di depan ini, kemudian kalian tuliskan pesan moral yang ada pada gambar di depan, ya. Silakan untuk bisa menyiapkan buku kalian. Setelah ini Bapak akan mengorientasikan kelompok kalian, ya. Setelah kalian mengamati, ya, pesan moral pada gambar di depan, dan kemudian kalian bisa melihat video pada link yang Bapak sediakan di depan ini. Silahkan kalian amati video atau link video ini pada HP kalian masing-masing. Bapak kasih waktu 10 menit untuk bisa mengamati. Silakan setelah ini, ya, ada pertanyaan nggak terkait dengan pemahaman kalian terkait setelah melihat video? Ada? Tunjukkan tadi bisa berdiri. Siap, ya. Izin bertanya, sebenarnya apa sih Pak definisi yang menjadi rukun khutbah dan bagaimana cara mempraktikkan khutbah Jumat? Ya, terima kasih untuk Mas Indra. Tepuk tangan buat Mas Indra. Ya. Terima kasih untuk Mas Indra. Lah, pertanyaan Mas Indra ini nantilah yang akan menjadi
pemahaman kita yang akan menjadi bahan buat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, pada itu nanti kita perhatikan. Oke. Kita lihat ke depan, ya. Kata khotbah atau definisi khotbah ini artinya adalah pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Ya, jadi khotbah itu berisi tentang keagamaan. Ya, jadi kalau pengumuman itu bukan khotbah. Ya, orang yang mengutarakan, ya, atau pidato ceramah yang berisi tentang materi keagamaan itu dinamakan secara istilah mengenai khotbah. Ya. Khotbah disyariatkan Islam adalah diantaranya khotbah Jumat, khotbah Idul Fitri, ada khotbah Idul Adha, khotbah salat gerhana, ya, dan gerhana matahari, khotbah pada saat minta hujan atau istisqa, ya, khotbah nikah, dan khotbah tatkala wukuf di Arafah. Ini macam-macam khotbah yang disyariatkan oleh agama Islam. Yang akan menjadi pokok bahasan kita pada pelajaran pagi hari ini adalah khotbah Jumat. Ya, sesuai dengan pertanyaan di Mas Indra tadi yang akan menjadi bahan pembelajaran kita untuk pada materi bab kali ini. Khotbah salat 2 hari raya atau istisqa, salat gerhana pada dasarnya sama dengan khotbah salat Jumat. Ini sama, ya, dasar-dasarnya, ya. Kemudian untuk rukun khotbah sendiri, ya, yang pertama adalah membaca hamdalah. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan sampai seterusnya. Ini contoh bacaan hamdalahnya. Ya, ini paham ya? Kemudian ada membaca syahadatain. Ya. Seperti apa Pak contoh ketika membaca syahadatain ketika khutbah Jumat Pak? Contohnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini syahadat tainnya, ya. Kemudian ada membaca sholawat atas Nabi Muhammad, ya. Contohnya gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini baca sholawat. Yang keempat, rukun keempat adalah berwasiat takwa kepada jamaah. Contoh ucapan wasiat, ya. Secara Al-Qur'annya, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Kalau diartikan, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ini wasiat, ya, contoh wasiat dalam khutbah. Ya. Yang kelima, membaca Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Ya. Maka ini kita harus membaca Al-Quran. Ya. Ini rukunnya. Ya. Kalau rukun sampai tidak diucapkan maka tidak sah. Maka ini harus ada. Berdoa pada khutbah kedua, ada berdoanya. Paham ya? Ini urutannya ya. Sunnah khutbah. Nah, ini khatib hendaknya berdiri di atas mimbar tempat yang tinggi, ya, sunnah. Ketika nanti kalian menjadi seorang khatib, ini harus tahu rukun dan sunnahnya khutbah sebagai khatib, ya. Kalian harus berdiri, ya, ini. Yang kedua, khatib mengawali khutbah hendaknya dengan salam. Gimana contohnya salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, anak-anakku. Jadi sebagai khatib, kita itu harus bijaksana. Bijaksana melihat jamaahnya. Kalau jamaahnya anak-anak muda tentunya nggak suka sing panjang-panjang, sukanya sing pendek, ringkes, selesai, gitu. Tapi beda lagi kalau orang yang sudah sepuh, sehingga panjang pun tidak apa-apa. Tapi karena kita harus bijak, yo jangan panjangan, jangan kependekan isi khutbahnya itu. Paham ya?
Khatib pada saat untuk naik mimbar hendaknya menghadap arah jamaah. Ya, ini harus menghadap ke jamaah. Ya, ini. Menertibkan 3 rukun. Hamdalah, syahadat, sholawat. Ini harus 3, ini harus ada urut karena sunnah ya. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sewaktu duduk di antara 2 sisi, 2 duduk. Ini sunnahnya. Selesai khutbah pertama, khatib duduk, ini sunnahnya. Ya, paham ya? Oke. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan teks khutbah. Ya, ini yang pertama, ini contohnya khutbah pertama. Ya, ini hamdalah, ada unsur hamdalahnya, ini contohnya. Ada unsur syahadatnya, ada sholawatnya, ada wasiatnya, dan tercontohkan. Setelah kalian melihat video tadi, ya, Bapak akan mengorganisasikan kalian untuk membuat kelompok. 1 kelompok berisi 5 anak atau 6 anak. Nanti sesuai dengan nomor presensi kalian, ya, nomor 1 sampai nomor 5 itu kelompok 1 dan seterusnya. Paham ya? Silakan dikerjakan. Yuk. Setelah itu, Bapak akan membagi LKPD untuk kalian amati dan kalian kerjakan. Silahkan kalian tuliskan atau kalian buat susunan tes khutbah yang sudah kalian amati di dalam pengamatan video tadi, kemudian kalian cantumkan di LKPD yang Pak Mujab bagikan. Ya, silakan. Sudah semua anak-anak semua? Ya. Sudah ya? Sudah ya? Sudah bisa membuat tes khutbah ya? Sudah bisa menyimpulkan hasil pemahaman kalian dalam ketika melihat video ya? Sudah ya? Pesan moral yang tadi kalian lihat di gambar kemudian video sudah bisa ya? Oke. Untuk menguji pemahaman kalian, Bapak akan pengen melihat aksi dari kalian dalam konteks pemahaman atau dalam menganalisa kegiatan pembelajaran materi tentang khutbah Jumat ini. Maka dari itu kalian nanti diminta untuk dimohon untuk bisa mempresentasikan masing-masing kelompok. Siap ya? Siap. Siap. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa? Oh ya, silakan Mas Indra, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut penjelasannya. Berikut adalah poin-poin penting dalam pembuatan teks khutbah. Yang pertama adalah membaca hamdalah. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amana bi islah wa hasana 'alas shalah wa bainalana subulal falah. Yang kedua, membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat adalah berwasiat takwa kepada jamaah. Sebagai contoh, ya ayyuhalladzina attaqullaha wal tandur nafs
ma qaddamat li khair wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah bagus ya penampilan kelompok 1 ya. Mudah-mudahan nanti kelompok lainnya bisa lebih bagus lagi ya. Oke anak-anakku, setelah kalian menganalisa terkait dengan tata cara khutbah pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek pemahaman kalian terkait materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, akan nanti di depan ada kartu. Pak Wajib sudah menyiapkan kartu untuk menguji pemahaman kalian. Ada di situ ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Silahkan kalian mencocokkan kartu di depan ini, kemudian nanti yang lain membenarkan apa yang sudah dibacakan oleh masing-masing kelompok. Paham ya? Oke, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silakan untuk Mas Indra ke depan untuk bisa mencocokkan kartu antara pertanyaan kemudian dengan jawaban. Betul apa tidak? Yang lain nanti membetulkan dan membenarkan. Ya, silakan Mas. Kelompok 1 mewakili dari kelompok 1 Mas Indra. Tujuan khutbah Jumat. Di bawah, diangkat. Tujuan khutbah Jumat mengajak manusia atau jamaah meningkatkan kadar keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencapai tujuan hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Setuju? Berarti ini adalah tujuan daripada khutbah Jumat. Ya, terima kasih tangan buat kelompok 1. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3, perwakilan untuk menguji pemahaman terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Silakan. Bisa mengambil kartu merah terlebih dahulu, kemudian mencocokkan dengan yang putih. Sunnah khotib Jumat. 1. Khotib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. 2. Khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi di atas mimbar. Ya, setuju? Setuju. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Untuk refleksi kesimpulan pertemuan kali ini adalah silakan untuk bisa dilihat di depan. Ya, nomor 1. Tujuan utama khutbah adalah menyampaikan ajaran agama kepada jamaah dalam hal untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan, praktek dan nilai-nilai agama mereka. Ya, dengan begitu kita saling tolong menolong, ya, kita saling nasihat menasihati. Insya Allah kita menjadi manusia atau insani yang selalu berguna bagi agama, ya, selalu menasihati kita menjadi manusia yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Oke, teman-teman semua. Demikian untuk pemahaman atau evaluasi terkait dengan materi khutbah pada pagi hari ini. Alternatif manusia untuk meyakinkan bahwasanya kalian sudah memahami ataupun bisa mengevaluasi dan simulasikan terkait dengan materi khutbah ini. Mungkin dari kalian ada yang bisa merefleksikan kegiatan pada pagi hari ini. Dari kalian silakan. Siap. Ingin menyimpulkan, Pak? Silakan. Kesimpulan yaitu khutbah merupakan kegiatan yang penting yang di dalamnya bertujuan menyampaikan ajaran agama kepada jamaah. Ya, terima kasih Mas Iqbal sudah memberikan kesimpulan atau refleksi pada kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Untuk anak-anakku, untuk kegiatan yang akan datang,
kita akan mempelajari tentang tata cara pelaksanaan dakwah dan tabligh. Silakan kalian bisa belajar terlebih dahulu melalui Google maupun YouTube dan maupun referensi-referensi lainnya seperti halnya Perpus atau Perpusda. Silakan mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk menambah rasa pemahaman kita terkait dengan tabligh, dakwah dan khutbah. Ya, kita semua. Mari kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini atau menjelang sore ini, menjelang siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, untuk mengakhiri silakan untuk berdoa untuk si ketua kelas untuk menyiapkan. Semuanya siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan untuk bisa dipimpin, kita akan menyanyi Garuda Pancasila ya. Oke, 1, 2, 3. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.